sistem adat di kepercayaan masyarakat adat sebelum Islam tadi. Iya. Nah, pada masa Nabi Ibrahim tadi kita Iya. Itulah kayak Aceh ya. Ya. Aceh contohnya. Apakah sebelum Islam ini masuk pengaruhnya ke Aceh itu tadi, ini kan udah ada peradaban nih. Sudah ada peradaban awalnya, mulai ya. keyakinan dan Iya. lain-lain. Nah, mungkin aja peradaban ini peradaban tauhid gitu. Tauhid, ya. Makanya penyebaran Islam itu tidak ditolak. Iya, tidak ada terjadi pergesekan. Nggak ada, Ya, sangat gitu. soft sekali. Nah, makanya literasi seperti ini yang kita minim ya bicarakan. Iya. Kan keterhubungan antara satu suku dengan suku yang lainnya, Iya. satu bangsa dan bangsa yang lainnya, keyakinan ini kan pada akhirnya kita cuma bisa bilang bahwasannya oh ini monoteis. Iya. Kalau kita dalam Islam itu bicaranya tauhid. Tauhid, ya, betul. Nah dari sinilah kita bilang muncul pemahaman baru, keagamaan, sistem kenegaraan dan lain-lain. Nah, saya pengen bilang gini, sebagai manusia, Iya. kita harus mengkaji diri kita sebagai manusia, gitu. Tentang peradaban. Peradaban manusia itu Manusianya. berdasarkan manusianya, Iya, gitu. manusianya, betul. Jangan memitoskan pikiran kita. Betul. Ya, memitoskan pikiran kita tuh tadi maksudnya terlalu banyak menghayal yang nggak punya titik temu gitu. Iya. Nah harusnya kita memang benar-benar mengkaji sesuatu itu dengan titik temu yang jelas. Betul. Nah kalaulah teori evolusi itu bisa kita yakini, ya seperti hari ini kita meyakini bahwasanya oh suku Tamiang, Iya. oh suku apa Piliang. oh itu berbeda. Iya. Oh kami Tamiang, oh abang Piliang gitu. Itu berbeda, berarti kita masih pegang nih teori evolusi nih. Iya. Titik temunya di mana? Tak akan ketemu. Akan ketemu Iya. gitu. Tapi kalau kita bicara soal peradaban, bisa aja Tamiang sama Piliang kan punya keterhubungan satu sama lain. Mungkin bisa jadi satu nenek, Bisa satu moyang, jadi, gitu kan. bisa jadi. Nah, memang menarik sekali ini sebetulnya Nusantara, Indonesia sekarang bahwa banyak bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Iya. Nah, itu di Nusantara sendiri, di Indonesia sekarang lah. Iya. Di dalam Indonesia ini sendiri terdapat banyak suku dan berbangsa-bangsa, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Nah, ketika suku-suku ini dan bangsa-bangsa ini yang ada di Indonesia ini, ketika kita runut gitu, mungkin bisa satu mengerucut iya, mengerucut pada satu ini. Nah, itu tadi yang saya hari ini lagi fokus-fokusnya untuk nolak teori evolusi itu memang, ya kan. Jadi untuk menyatakan bahwasannya kita ini manusia, kita bersumber dari yang satu. Iya, betul. Tuhan menciptakan Nabiullah Adam Iya. dan Ibunda Siti Hawa Iya. dengan tulang rusuknya, dan ini yang kemudian menyebar. Kan gitu kan, menjadi saya orang Tamiang, abang orang Piliang, dan toh kita berasal dari Nabi Adam juga gitu. Nah, bukan lagi mencari siapa yang lebih tua di antara kita. Saling ingin membesar-besarkan ya. Nah, tapi kalau kita membahas soal keterhubungan antara Tamiang dan Piliang, itu hak kita. Iya, betul. Untuk apa? Karena mungkin manusia ini udah penuh dengan fenomena kemanusiaannya. Ya, kita bilang ada perang di sisi manusianya, ada perkawinan silang antara A dan B gitu kan. Betul. Saya sebagai Tamiang dan abang sebagai Piliang ini pasti pengen buka kembali literasi. Jangan-jangan kita saudara gitu. Nah, sama halnya seperti Tamiang sendiri nih. Ini kita buka sedikit tentang Tamiangnya. Tamiang ini apa nih artinya? Kalau di Aceh Tamiang sendiri? Ada berbagai macam literasi sebenarnya ya. Dari catatan narasi dari salah satu sejarawan di
Sumatera Utara, itu daerah Arubarumun. Mereka bilang bahwasannya Tamiang itu berasal dari nama senjata Dewa Narayana, Dewa Wisnu. Dari senjata yang berbentuk cakram-cakra itu. Nah, itu Tamiang. Iya, Tamiang. Ada yang bilang Tamiang itu Temiang. Maksudnya? Temiang itu artinya tidak. Miang itu gatal. Artinya tidak gatal. Ada yang bilang Tamiang atau hitam pipi. Iya. Nah, tapi untuk literasi kebudayaan yang hari ini diyakini sama masyarakat, orang Tamiang yang asli itu memang kebal gatal gitu. Kebal gatal. Nah, itu yang lebih konkret ya. Iya. Dari literasi tadi itu. Yang hari ini diyakini sama masyarakat. Yang hari ini diyakini ya. Nah, ini menarik sekali nih kawan-kawan di Nusantara bahwa ada berapa literasi tadi berpendapat sejarawan itu ada yang menyatakan Tamiang itu adalah senjata dari Dewa Wisnu itu sendiri. Kemudian ada yang menyatakan Temiang itu artinya tidak gatal. Nah, artinya ternyata sampai hari ini kepercayaan masyarakat di Tamiang sendiri lebih meyakini ke Temiang itu sendiri, yang tahan gatal itu sendiri. Nah, ini menarik sekali jika kita tarik ke wilayah Sumatera bagian tengah ini, yang bersuku Ibu itu sendiri. Di sini juga ada hal yang sama seperti Temiang itu. Nah, kalau di sini di suku Piliang ini dia memang tahan gatal. Seperti pohon daun jelatang. Mungkin kalau di Temiang daun jelatang juga namanya ya. Nah, kalau orang yang bersuku Piliang, yang asli suku Piliang, nah ketika dia megang daun jelatang ini atau kena getah jelatang ini dan yang sejenis itu, dia memang tidak akan gatal, dia tahan. Nah, apakah di Temiang sendiri sama gitu? Saya nggak tahu ya. Saya baru tahu daun jelatang itu gatal itu dari orang yang bukan orang Temiang. Iya. Karena di rumah itu tanam bunga masih sibuk-sibuk dengan bunga. Iya, karena lagi viral bunga itu. Saya tanam satu bunga, daun-daunan gitu. Iya. Saya nggak tahu itu daun jelatang, ya udah diulus-ulus gitu aja gitu. Jadi dibilang orang gatal. Ternyata kita nggak ngerasain gatalnya. Dia oleh sendiri tidak ada. Enggak. Tidak ada masalah. Serius, nggak ngerasain gatal sama sekali. Nah, ini menarik sekali nih. Memang di Sumatera bagian tengah juga begitu. Bagi yang suku Piliang itu, kalau sudah menyentuh daun itu juga tidak akan merasa gatal dia. Tapi yang lain dari suku Piliang tadi, seperti Pitopang atau Malayu atau suku Domo, kalau dia menyentuh daun jelatang itu, pohon jelatang itu, dan itu dia akan merasa gatal, bahkan akan menciderai kulitnya. Nah, ini mungkin perlu kita kajian juga nanti, keterkaitan antara istilah Tamiang tadi, tahan miang itu sendiri, dengan yang bersuku di Sumatera Tengah itu bersuku Piliang tadi, yang memang tahan gatal. Sepertinya kalau ini asumsi saya, mungkin ada keterkaitan antara Aceh Tamiang itu dengan yang suku Piliang. Apakah mungkin dari nenek-nenek kita yang suku Piliang ini juga ada turunan di sana gitu. Nah, sehingga nama yang membuka tempat itu sendiri mungkin orang-orang yang tahan gatal tadi itu sendiri. Yang kalau di sini orang Piliang namanya. Nah, ini menarik sekali nih, karena memang Nusantara ini, terutama di Sumatera ini, sepanjang Pulau Sumatera ini memang memiliki histori yang besar untuk di Nusantara, bahkan di peradaban manusia itu sendiri di Sumatera, di Pulau Sumatera ini, sehingga sekarang menjadi bergabung di Nusantara, bahkan negara Indonesia itu sendiri. Nah, pertanyaannya lagi, di Aceh ini, ketika ini kita cerita sebelum Islam. Nah, apakah sistem yang dipakai di sana sebelum Islam ya? Sistemnya kalau di Sumatera Tengah kan jelas ada sistem kedatuan itu yang dipakai. Apakah di Aceh? Iya, sebenarnya sistem di Aceh itu sudah kedatuan. Sudah kedatuan. Sudah sebenarnya sebelum Islam ya, sebelum kesultanan ya. Dia ada kerajaan Perla dulunya kan, atau
dalam Muri dan lain-lain. Iya. Tinggal lagi masuknya Islam itu controlling dari keagamaan itu lebih kuat. Maka timbullah Tuan Kadi namanya, Tuan Kadi Malikul Adil. Inilah orang yang mendampingi raja dari sisi keagamaan. Jadi segala hukum-hukum itu diatur oleh agama. Tapi dia sistem pemerintahan diatur oleh umara ini. Antara ulama dan umara atau ulama dan raja ini bersatu di Aceh. Maka Aceh itu punya 2 stempel sebenarnya. Dua stempel untuk mengesahkan sesuatu, bukan cuma cap sikureng. Ada yang namanya cap 8. Cap 8 ini apa ya bilang? Stempel Tuan Kadi yang sisinya itu ada 8 bintang. Ada 8 sudut. 8 sudut. Segala 8. Dan di Sumatera Tengah juga gitu. Simbol segala 8 itu juga ada. Di Sumatera bagian tengah ini. Nah, juga ada simbol segala 8 sudut yang 8 tadi itu. Nah, ternyata sepertinya memang sangat keterkaitan, sangat kuat ya keterkaitan di Sumatera bagian tengah dengan Aceh ini. Mungkin di sepanjang Sumatera ini gitu. Nah, cuman ada istilah kalau di sini tigo tungku sejorangan. Kalau di Sumatera Tengah ini tigo tungku sejorangan. Tali berpilin tigo, tali berpilin 3. Nah, kalau di Sumatera Utara itu ada namanya Daliana Tolu. Nah, kalau di Aceh kalau tidak salah itu ada Tigosogi. Ada Tigosogi. Nah, simbol nan 3 ini. Bahkan simbol nan 3 ini yang kita sudah bahas juga kemarin di konten sebelumnya. Dari sepanjang Sumatera, dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera bagian tengah, Sumatera Barat, Riau sekarang, Jambi, sampai ke Bengkulu, bahkan sampai ke Papua, Sulawesi, Kalimantan, istilah 3 ini, sistem yang dipakai itu, 3 ini ternyata masih sama. Nah, ini artinya ada keterkaitan kita yang di Nusantara ini, Sumatera di Indonesia sekarang lah ya, sangat erat sekali keterkaitannya. Nah, maka saya bilang tadi Sumatera ini memang kalau di dalam literasi penelitian Aristos Santos ya ilmuwan Brazil itu memang dia meneliti Sumatera ini adalah pulau sumbunya peradaban. Karena hari ini kalau kita bilang ada Jawa, Kalimantan dan lain-lain, jangan-jangan Jawa, Kalimantan dan lain-lain itu hasil dari tragedi Toba yang pecah sebelum Masehi itu Gunung Toba yang pecah dan kemudian memecah daratan-daratan menjadi pulau-pulau kecil gitu kan, yang terpisah sekarang ya. Jangan-jangan memang ini pusatnya gitu. Iya dulu memang Sumatera dengan Jawa sendiri sebelum Krakatau itu meletus kan satu dia kan. Jadi kita nggak bisa bilang apakah Jawa yang lebih tua atau Sumatera yang lebih tua, tapi kita mengenalnya gitu. Bahwasanya ini dataran Sumatera. Walaupun di Pulau Jawa sana itu dataran Sumatera sebelumnya gitu. Sebelumnya gitu. Nah, sampai kalau kita tarik lagi ke atas sebelum masa Nabi Nuh, itu kan peristiwa berkapal itu kan belum pernah ada. Iya, betul. Ya, kita nggak pernah dengar loh. Nabi Adam itu melaut, kita nggak pernah dengar. Kecuali setelah Nabi Nuh itu ya. Dari Nabi Nuh lah ya. Nah, Nabi Nuh ke atas melaut. Mungkin dulunya dunia ini daratan, betul. Daratan cuma karena peristiwa alam itu, ya kita kenal dengan azab Tuhan, azab Allah terhadap kaum yang menolak, kaum Ad atau apa. Jadi akhirnya kita tercipta benua ini terpisah gitu. Jadi hal ini yang perlu kita lihat. Sebenarnya antar satu dan yang lainnya itu punya keterhubungan yang erat. Nah, persoalan keterhubungan seperti apa ini yang perlu kita kaji. Nah, betul. Nah, ada balik lagi. Tadi Aulia selaku penggiat budaya untuk di wilayah Aceh Tamiang ini. Nah, kira-kira tradisi yang
di Aceh Tamiang itu sendiri kira-kira apa yang masih bertahan? Baik itu tradisi lisannya, baik itu tradisi alat musiknya atau yang lainnya gitu. Tradisi lisan masih ada. Lisan masih ada. Contohnya kayak pantun ya? Kita masih ada. Pantun biasa ya. Iya biasa. Di sini juga ada pantun juga gitu ya. Pantun, tari-tarian, di sana ada tari ula-ula lembing. Ada tari Siti Payung. Ada tari asam payau. Ada tari sekapur sirih. Kalau di sini makan sirih atau apa gitu ya. Sama sekapur sirih juga. Nah, dan ada tradisi lisannya itu nandong namanya. Nandong sama di sini juga nandong. Menidurkan anak ya kan? Iya kan? Kalau nandong ini dia lebih kepada senandung nasihat. Untuk dia nandong di Tamiang itu belum dibagi kayaknya ya. Belum dibagi. Mungkin saya yang kurang literasi soal itu, tapi belum dipecah menjadi beberapa bagian. Mungkin nandong ini bisa digunakan untuk di bagian-bagian tertentu, tapi konsepnya dia tetap nandong, bersenandung dia. Itu contohnya bisa nggak? Contohnya lah. Dikit ya. Dikit. Iya, kita mau dengar juga nih nandung di Aceh Tamiang nih. Oke. Saya dengar ini dari Tamiang Hulu. Tamiang Hulu ya. Tamiang Hulu. Jadi Tamiang itu dia bagi dua dia, hulu dan hilir. Ya. Di tengah itu udah wilayah urban, kota. Ya. Kayak ini ya. Nandong sinandong, layang-layang terbang melayang, nandong sinandong, gitu. Itu irama deh ya. Iya. Dia lebih kepada pesan-pesan atau? Iya, nanti baru dia masuk ke tari asam payau. Di asam payau itu kita diperkenalkan dengan kebudayaan kita gitu. Tariannya. Asam lepayo, tumbuh di payo. Perdu kemuning, bercabang dua. Gitu. Mae tandonye, budaya kita. Ya, bekain samping teluk belama. Kayak gitu. Itu kayak dia diperkenalkan dengan kebudayaan. Nanti ada falsafah 16 namanya, petuah-petuah yang disampaikan ketika anak mau sunat, orang mau menikah, atau anak baru lahir diayunkan gitu kan. Itu kita punya tradisi itu masih ada. Jadi nandung tadi itu untuk masyarakat di sana digunakan pada saat apa tuh nandung? Kalau yang nandung itu? Nandung itu kalau boleh saya buka, dan harus saya buka ya. Harus. Nandung itu hampir jarang orang yang tahu hari ini. Sementara itu ada di Tamiang, dan itu tempatnya di Tamiang Hulunya ya. Iya. Yang masih terisolir. Masih ada. Pak Bahrani kalau nggak salah saya jumpa kemarin itu, Pak Bahrani. Penuturnya kemarin itu Pak Bahrani. Beliau itu salah satu kita bilang demisioner dari Majelis Adat Aceh Tamiang dulunya. Tuh beliau menguasai soal itu. Nah, soal sejarah-sejarah ini juga ada Tengku Irwansyah di sana tuh. Dia menguasai. Banyak sebenarnya. Tamiang itu punya potensi yang cukup banyak gitu, bisa digali. Nah, ini perlu nih terutama di Aceh Tamiang ya. Bahwa ternyata di Aceh Tamiang banyak tradisi budaya yang mungkin sudah mulai kabur. Nah, mungkin pada saatnya lah sekarang ini untuk kaula muda, terutama untuk para pemerintahnya ya, untuk kembali mengangkat kembali tradisi-tradisi yang ada di Aceh Tamiang itu sendiri, karena ini adalah bagian kekayaan kita di Nusantara terutama ya, seperti yang dilantunkan oleh Aulia tadi. Saya lupa ada budaya satu lagi silat. Ya, silat pelintau tuh namanya. Silat pelintau. Ya, silat pelintau itu termasuk silat tradisi ya? Silat tradisi, murni itu ya, silat tradisi dari kita. Itu alhamdulillah
tahun kemarin itu udah ditetapkan jadi warisan budaya tak benda gitu. Nah, alhamdulillah ya. Itu udah mulai naik apresiasi ya. tuh Ya, gitu, apresiasi. Dan satu lagi ada warisan budaya tak benda kita yang komunal yang pantun kemarin ya, pantun kan menjadi ada satu sanggar itu yang memang proaktif di bidang pantun tuh, Sanggar Rampai Tamiang tuh. Bagus. Nah, itu intens ya. Intens. Nah, mereka bicarain soal pantun. Cuma satu yang sekalian ya. Saya request juga sini kan titip pesan kan. Nah, pesan aja, langsung pesan aja. Jangan jadikan pemantun sebagai sekedar penghibur oleh pejabat. Ya. Pantun itu punya nasihat-nasihat yang di dalamnya, punya petuah-petuah. Membuat petuah itu tidak mudah. Ya, jangan kirimkan SMS kepada pemantun, tolonglah buatkan pantun ini. Cuman setelah itu udah tanpa ada ucapan terima kasih, tanpa ada apa gitu. Jadi seolah-olah gini, kita naik pantun, pantun itu untuk gagah-gagahan, enggak itu tujuannya. Kita punya budaya santun, budaya kita, budaya tata krama ada kadang saya bicara pantun itu gini, ada orang-orang yang tidak bisa dikasih tahu, diajarkan secara langsung, karena dia tersinggung kan. Betul. Nah, maka dengan pola petuah yang santun, saya bilangnya petuah santun, maka dia disingkat menjadi pantun. Versi saya. Petuah santun itu pantun gitu. Jadi dia memberi dengan ajaran, sampiran, ajaran masuk ke isinya gitu. Dia tidak merasa digurui malah ya. Iya. Sangat halus masuk. Sangat halus ini. Para pemantun hari ini guru-guru besar sebenarnya. Betul. Tinggal versinya ya. Mungkin ada yang dengan cara pantun, ada yang dengan cara syair, ada yang dengan cara ilmiah dengan kita dan lain-lain. Nah, itu di Aceh Tamiang sendiri. Kira-kira sanggar ya. Ini karena Aulia ini juga ketua Dewan Kesenian Aceh Tamiang ya. Jadi mungkin dia lebih banyak tahu tentang peristiwa-peristiwa kesenian yang ada di Aceh Tamiang itu sendiri. Nah, untuk komunitas seni di sana, kira-kira bagaimana? Apakah terdapat banyak atau memang kurang atau bagaimana di sana? Komunitas sebenarnya banyak. Banyak ya. Tamiang itu punya track record yang bagus sebenarnya soal kesenian ya. Di sana ada paduan suara, ya Gita Suara Tamiang yang berulang kali tuh menang juara internasional paduan suara di Bali tuh. Di Bali bagus, ya. Bagus. Nah, ada juga Aceh Rock Band. Itu dari Tamiang. Aceh Rock Band itu. Nah, poros rock. Iya. Di Aceh dulu itu tempatnya di Tamiang. Itu musik rock ya. Nah, kalau untuk komunitas-komunitas banyak yang aktif. Banyak sekali yang aktif. Cuman tinggal mungkin manajerial ya yang perlu kita benahi. Manajemen seninya dia. Manajemen seninya. Ada juga grup-grup band baru kayak Batam Band, bukan Batam ya. Bukan Batam Kepulauan Riau ya. Ada yang bilang Batam itu maksudnya band anak Tamiang gitu. Dia menciptakan musik-musik berbahasa Tamiang asli dengan tradisi musik modern gitu. Dengan modern. Bagus-bagus sebenarnya, banyak yang aktif. Tinggal lagi intensitas berkarya yang perlu kita tingkatkan gitu. Jadi tidak mudah mengatakan diri seniman sebenarnya kan. Karena standarnya seniman itu dikatakan seniman ketika dia melahirkan karya. Tapi kalau dia cuman covering lagu dan lain-lain, cukup katakan saya pekerja seni. Atau saya suka kepada saya seni. Suka seni. Saya suka seni. Penikmat seni. Jangan katakan baru bisa kunci sih udah langsung aku seniman juga gitu. Itu apa terjadi di sana? Ada satu dua. Ya, kita harapkan nanti siapapun yang mengaku seniman aktif kembali berkarya gitu. Dia bisa melahirkan karya ya untuk kedepannya. Nah, ini untuk di dunia seni sendiri di Aceh Tamiang itu. Kira-kira cabang seni ini kan ada banyak nih. Kira-kira yang lebih dominan di Aceh Tamiang sendiri apa itu? Karena kita ketahui secara Nusantara sekarang
yang dari Aceh itu yang terkenal itu adalah tarian Saman. Kemudian ada sastra lisan itu ya apa Pemto Iya. gitu. Nah itu yang secara globalnya ya. Nah ini kalau untuk di wilayah Aceh Tamiang sendiri kira-kira apa yang lebih bergeliat sekali cabang seninya di sana? Bergeliat sekali di sana tari. Tari. Kemudian seni sastra itu pantun tuh. Nah, itu selalu bergeliat. Oh, di sana ya. Jadi tari dan pantun itu selalu digunakan tuh saat pernikahan. Maka dia nggak akan hilang. Nggak akan hilang. Nah, yang disayangkan tadi Nandong itu tadi. Nandong itu tadi tinggal satu orang. Saya pun bisa, itu nggak sempurna loh yang saya buat tadi. Itu saya belajar dari Pak Barani itu tadi. Pak Barani. Mungkin ada pesan terutama untuk Pemda Aceh Tamiang lah, mungkin untuk atau kepada dinas-dinas terkait lah tentang ini gitu. Harus fokus revitalisasi kemampuan anak-anak muda terhadap Nandong, silat pelintau, dan budaya-budaya kita yang udah kita lupa. Oke. Nah ini menarik sekali nih terutama untuk Pemda Kabupaten Aceh Tamiang ya, kembali untuk mengangkat tradisi dan budaya yang sudah lama mungkin ditinggalkan atau tidak terabaikan lah, karena memang ini kekayaan kita dari yang diturunkan oleh moyang-moyang kita terdahulunya. Oke, kira-kira sebelum kita tutup ada tambahan dari Aulia, terutama ya baik tentang sejarah yang kita ceritakan tadi, kemudian tentang penggiat budaya yang mengumpulkan data-data yang ada di Tamiang itu sendiri. Ya apa ya, dalam revitalisasi persoalan kebudayaan ini diperlukan kerjasama yang baik antara kita sebagai petugas sama masyarakat secara umum. Karena kan nantinya kita kan bakalan nyusun tuh namanya dokumen pemajuan kebudayaan desa. Jadi poros kebudayaan itu sudah dimulai dari desa. Dimulai dari desa. Jadi kerjasama yang baik akan melahirkan produk pemajuan kebudayaan yang baik juga gitu. Ini berlaku untuk seluruh nasional nih, bukan cuma di Tamiang ya. Nah, kita butuh dukungan dari pemerintah yang duduk di daerah masing-masing, wilayah kerja masing-masing. Wilayah kerja masing-masing. Jadi sehingga tercipta harmonisasi nih antara kita sebagai petugas, pemerintah sebagai pemangku kebijakan, dan masyarakat sebagai objek pemajuan kebudayaannya. Ini jadi pemajuan kebudayaan di daerah benar-benar bangkit. Ini yang kita mau. Betul. Itu harapan kita. Itu aja. Oke, itu aja ya. Oke. Tapi sebelum saya tutup, mungkin ada satu pertanyaan lagi sebelum saya tutup ini ya. Di wilayah Aceh Tamiang itu kira-kira ada tidak situs-situs peninggalan di sana? Banyak ya. Banyak. Dan yang populer minimal secara provinsi Acehnya apa di sana? Kalau di Tamiang yang lebih diketahui oleh masyarakat. Itu ada gunung ini, Bukit Kerang, situs sampah purba. Itu ada di situ. Bukit Kerang itu ada di situ. Bukit Kerang itu bukit berupa bentuknya kerang atau macam mana? Gimana? Sampah dapur. Kulit kerang itu membukit jadi di sana. Iya. Jadi itu situs purba tuh, udah ditetapkan situs purba tuh. Udah ditetap secara nasional? Sudah masuk? Itu yang saya belum dapat literasi soal itu. Apakah itu udah ditetapkan secara nasional atau belum? Selain itu apa lagi? Banyak sebenarnya. Yang di sana yang mungkin yang belum. Ada istana yang hari ini jadi pendopo bupati itu. Jadi pendopo. Nah, ini mungkin perlu kembali di alhamdulillah karena jadi pendopo bupati dia terawat. Tapi kesannya kan jadi sebuah pendopo, bukan istana. Kalau seandainya itu dikembalikan lagi menjadi istana dan pendopo bupati direlokasi membangun pendopo yang baru, mungkin gagasan kebudayaannya lebih maju. Dan ada satu yang sayang, ada kota tua di kota Kuala Simpang itu, kota Pecinan. Kota Pecinan namanya. 1930, 1931 itu ada dibangun. Tapi hari ini hilang.
bukan, dibongkar, dibangun jadi ruko dan lain-lain. Itu sayang, hilang, historinya hilang ya. Historinya hilang. Nah, ini perlu sebetulnya memang seperti istana tadi. Kalau kita sekarang mungkin semacam Aulia, generasi sekarang ini masih bisa lah mengenal bahwa itu dulu adalah istana gitu. Ya. Tapi bagaimana besok generasi seterusnya? Iya. Mereka tidak akan tahu itu istana, tapi mereka akan tahu itu adalah pendopo. Sekarang orang cuma tahu itu kantor Wedana. Nah, sayang nih, ini harus dipahami bahwasannya kewedanaan itu adalah sistem peralihan dari kerajaan menjadi satu kenegaraan. Iya, betul. Bukan itu, itu gedung Wedana. Terus itu baru dibangun ketika Indonesia itu ada? Enggak kan? Enggak lah. Gitu, karena itu mungkin dimanfaatkan gedung istana itu menjadi kantor Wedana, mungkin peralihan ya. Peralihan dari sistem kerajaan ke sistem kenegaraan bersifat republik. Ini yang harus. Nah, ini mindset sekarang masyarakat justru lebih memahami itu tentang itu gedung Wedana. Kan sayang sekali hilang histori sejarah ada di itu. Benar-benar hilang secara total. Jadi itu yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Nah, ini mungkin tugas Aulia sebagai penggiat budaya juga. Ini PR-nya banyak. Memang mungkin begitu juga dengan kawan-kawan penggiat budaya yang ada di Indonesia juga, mungkin hal yang sama yang dialami oleh Aulia sendiri. Oke. Terima kasih Aulia atas perbincangan kita. Mungkin di lain waktu kita akan kembali bercerita banyak tentang peradaban, tentang sejarah, bahkan tentang tradisi-tradisi yang ada di Nusantara, terutama di wilayah Sumatera lah ya. Nah, di Pulau Suwarnadwipa ini. Oke, inilah perbincangan kami tadi, bagaimana berbicara tentang peradaban, sejarah, budaya, tradisi yang ada di Sumatera, terutama hari ini kita berbicara tentang wilayah di Aceh Tamiang. Nah, mungkin keterkaitan hubungan peradaban kita di Nusantara ini sangat erat sekali, terutama Aceh Tamiang dengan sepanjang Sumatera ini sangat erat sekali. Jadi harapan kita di Matankari Channel ini, bagaimana kita di Nusantara ini, di Indonesia sekarang ini, kita bersatu menjadi yang terbaik. Tidak ada lagi perpecahan antara puak satu dengan puak yang lain, suku satu dengan suku yang lain, karena di Nusantara itu sendiri, di Indonesia itu sendiri terdapat banyak bermacam-macam suku dan berbangsa-bangsa, bukan satu bangsa. Oleh karena itu kami terus mengutarakan cerita sejarah tradisi yang ada di Nusantara, terutama di Sumatera dan Sumatera Tengah secara mikronya. Oleh karena itu terus ikuti channel kita dengan cara di subscribe, like, share, dan di komen. Oke, oleh karena itu baiklah, ini pesan terakhir mungkin, cintailah sejarah, budaya, adat, dan tradisi yang ada di Nusantara, di wilayah kita, sebab ini adalah peninggalan kekayaan kita dari moyang-moyang terdahulu sampai hari ini. Maka teruslah jaga harta itu yang diturunkan oleh moyang kita dengan cara terus ikuti channel kita, sebab kita bercerita sejarah, adat, tradisi, budaya yang ada di Nusantara dengan sejujur-jujurnya.